Syarat-syarat iktikaf. Iktikaf agar sah, dia memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak sah iktikafnya. Ya. Pertama adalah Islam. Jelas ini ya, harus Islam. Adapun orang kafir maka tidak sah. Karena amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir sedekah mereka tidak diterima. Demikian juga amal ibadah mereka. Dan ini, syarat ini sudah disepakati oleh para ulama. Nggak ada perbedaan di kalangan mereka. Yang kedua, syarat yang kedua adalah berakal. Adapun yang tidak berakal tidak sah. Ada orang gila iktikaf misalkan, ya tidak sah. Karena orang gila itu tidak memiliki niat. Sedangkan seluruh amal ibadah harus dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Orang gila nggak bisa berniat. Rufi al-qalam, ya diangkat pena darinya. Salah satunya anil majnuni at-tayafik, dari orang yang gila sampai dia sadar waras. Yang ketiga, syarat yang ketiga harus mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan, udah ngerti, udah bisa diajak ngomong, faham, ya. Dan secara umum mumayyiz umurnya 7 tahun. Umurnya 7 tahun secara umum. Makanya sebagian para ulama mengatakan patokan mumayyiz adalah apabila sudah berusia 7 tahun. Mereka berdalil dengan hadis muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Adapun kalau belum mumayyiz maka tidak sah. Ada yang bawa anak misalkan bayi misalkan, ya, iktikaf, bayinya iktikaf misalkan, maka tidak sah. Atau yang masih umur 2 tahun, 3 tahun belum, ya, sah iktikafnya. Tapi kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, ya, sudah ngerti. Taib. Yang selanjutnya, yang keempat, syarat berikutnya adalah niat. Harus niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya, ya, niat. Tapi nggak perlu dilafatkan. Nawaitu al-i'tikaf fi masjid Jami al-Furqan, ya, misalkan, ya, nggak perlu. Bid'ah, ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Cukup di dalam apa? Hati. Kemudian syarat yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Ya, bagi para akhwat harus suci dari haid dan nifas. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Adapun yang haid dan nifas maka tidak boleh untuk iktikaf sampai suci dari haid dan nifasnya. Ini kalau haid misalkan pulang dulu ke rumah. Ya, pulang, nanti kalau sudah suci balik lagi. Nah, kemudian di antara syarat iktikaf juga yaitu mendapatkan izin dari wali. Ini khusus bagi wanita. Ya, kalau dia seorang istri, maka dia harus mendapatkan restu atau izin dari suaminya. Atau kalau dia anak perempuan misalkan harus dapat restu dari izin dari ayahnya. Ya, Nabi SAW melarang seorang wanita berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Begitu juga iktikaf. Ya, jangan sampai nanti seorang istri iktikaf, oh, saya semangat untuk iktikaf, ya, ternyata suaminya sama anak-anaknya nggak ada yang masakin misalnya, ya, kasihan, jomblo nih. Terlantar, kalau nggak ada istri terlantar biasanya laki-laki itu, kasihan mereka. Taib. Makanya kalau seorang wanita sudah berniat untuk iktikaf, ya,
tapi tidak bisa itikaf karena tidak mendapatkan restu dari sang suami, ya, setidaknya dengan niatnya sudah mendapatkan apa? Pahala insyaallah taala.